Racun yang hebat juga adalah iler cebong. Widih, ngeri nggak? Anda pernah dengar, saudara? Iler cebong. Iler cebong. Kenapa? Kata Bang Rijal, iler cebong bisa membuat orang hilang kesadaran, hilang malu, mulut jadi fasih buat nipu dan berbohong. Idih, ngeri banget ya. Kemudian itu lebih berbahaya daripada racun yang langsung membuat mati. Karena iler cebong dampaknya dampak merusaknya jangka panjang dan berujung menjadi gila permanen. Waduh, Bang Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, meninggalnya Ustadz Maher Atualibi di rumah tahanan Bareskrim ya, Mabes Polri menyisakan banyak pertanyaan. Yang mencuat yang utama adalah, benarkah Ustadz Maher ini meninggal karena sakit yang dideritanya secara wajar, atau beliau meninggal karena diracun? Wih, ngeri nggak tuh? Ngeri nggak? Apalagi di media sosial, terutama di grup-grup pertemanan WA misalnya, itu beredar foto Ustadz Maher yang bagaimana kondisinya mengerikan, menyedihkan, memprihatinkan ya. Wajahnya begitu, aduh, kalau saya deskripsikan nanti nggak enak juga ya. Kemudian sekujur tubuhnya disebut banyak bintik-bintik yang menurut salah satu kuasa hukumnya, Novel Mamumin, itu bukan cuma sembarang merah, dia bilang. Itu sudah sekujur tubuhnya dan sudah menjadi luka merah-merah itu. Ditambah lagi kemudian berita atau cerita seperti ini disandingkan dengan peristiwa meninggalnya ex ketua KPU Kamil Hussein ya, yang waktu itu juga diduga kuat diracun karena mengalami bintik-bintik merah seperti yang dialami oleh Ustadz Maher, walaupun tidak separah Ustadz Maher. Nah saudara, kan seiring dengan itu, namanya juga media sosial ya, netizen ya, makanya orang bilang share, sebelum share, sharing dulu baru share. Ya kan gitu kan, jangan sembarangan share. Tapi apapun lah itu semuanya. Kemarin sebetulnya Anda juga saya kira dapat, kemarin seorang mantan menteri yang punya rekam jejak integritas yang sudah teruji, Rizal Ramli, mengirimi saya, yang saya kira juga Anda dapat semua. Seorang jenderal tokoh intelijen memberikan masukan tentang cara membunuh dengan menggunakan racun, ya kan? Dalam dunia intelijen sangat dikenal pembunuhan dengan racun yang efeknya pelan-pelan. Berikut sekedar berbagi pengetahuan. 1. Polonium-210. Salah satu racun pernah digunakan untuk pembunuhan politik adalah polonium-210. Ya kan? Disebut lagi, ada lagi ceritanya panjang lagi. Kemudian polonium-210 ketika luruh melepaskan partikel alfa yang berbahaya bagi tubuh. Zat tersebut akan merasuk ke aliran darah, limpa, ginjal, dan liver serta sumsum, seperti terkena kanker stadium akhir. Ini korbannya dulu adalah antara lain Alexander Litvinenko, mantan agen Rusia yang membelot ke Inggris. Dia mati terbunuh tahun 2006. Ini juga ada pemimpin Palestina Yasser Arafat tahun 2004. Intelijen Israel diduga berada di belakangnya. Kemudian yang kedua, sarin. Ini relatif kita sering dengar sarin ya, zat sarin. Ibnu Al-Khattab, pemimpin pemberontak Chechnya yang tewas diracun zat sarin pada 2002. Perlawanannya terhadap presiden Rusia di Moskow menjadi penyebab kematian pria bernama asli Samir Saleh Abdul Al-Sualem ini. Disebutkan sarin juga sulit dikenali sebagai zat berbahaya karena berupa cairan bening
tak berwarna, tak berbau, dan tak memiliki rasa. Wah, ini memang kalau nggak berwarna, nggak berbau, nggak ada rasa ya, semua bisa dengan gampang kena. Kita makan minum di pinggir jalan atau di warung, di restoran, kalau memang ada yang berniat jahat, masukin sarin ya selesai juga tuh. Nauzubillah min zalik ya. Lalu ada yang lebih kita kenal lagi, namanya yang ketiga arsenik. Arsenik adalah racun yang melenyapkan nyawa aktivis HAM Munir Said Talib pada 2004. Dan waktu itu yang kena dicokok adalah Polikarpus, seorang pilot Garuda yang kemudian belakangan diduga juga anggota sebuah badan intelijen di negara Indonesia ini. Arsenik merupakan unsur kimia semi logam yang berbentuk bubuk putih dan tanpa rasa serta bau. Manusia dapat terpapar arsenik melalui makanan, minuman, maupun udara. Arsenik yang ketiga ya. Zat arsenik dapat mematikan manusia karena merusak sistem pencernaan secara hebat, sehingga menyebabkan kekacauan bagian dalam tubuh. Akibatnya kondisi tubuh semakin menurun dan kematian pun tinggal menunggu waktu. Wow, ngeri sekali. Ada racun yang keempat yang disebut botulinum toxin yang biasa disebut botox. Kalau emak-emak yang biasa mondar-mandir ke klinik kecantikan, saya kira akrab juga dengan kata botox. Saya nggak tahu apakah botox ini dimaksud atau botox yang lainnya, tapi begitulah kondisinya. Botox menyebabkan botulisme, kondisi fatal jika tidak segera diobati. Ini melibatkan kelumpuhan otot yang pada akhirnya mengarah pada kelumpuhan sistem pernafasan yang dapat berujung kematian. Bakteri masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka atau dengan menelan makanan yang terkontaminasi. Sekedar informasi, toksin botulinum adalah hal yang sama yang digunakan untuk suntikan botox. Sama ternyata. Hati-hati mama yang biasa mondar-mandir ke klinik ya untuk usaha kecantikan. Waduh, bahaya sekali. Yang kelima, dimetil merkuri ya. Kita biasa dengarnya merkuri aja. Zat yang satu ini tergolong sebagai pembunuh lambat buatan manusia, tapi justru inilah yang membuatnya lebih berbahaya. Penyebaran dosis rendah 0,1 ml telah terbukti berakibat fatal. Namun gejala keracunan baru mulai muncul setelah berbulan-bulan kena paparan awal, namun tetap terlambat untuk diobati. Nah, saudara sekalian, ini ada 5 jenis racun yang biasa menurut artikel ini digunakan untuk membunuh korban yang biasanya adalah lawan politik. Bisa siapa saja kan, bisa lawan politiknya siapa, lawan politiknya siapa, tapi dalam banyak kasus lebih banyak lawan politik penguasa. Nah, saya tidak cuma ingin bicara soal 5 racun ini, tapi kembali soal tadi, saya mendapat pesan WA dari Rijal Ramli, Bang Rijal, kita biasa sapa begitu. Ini dia menulis racun yang hebat juga adalah iler cebong. Widih, ngeri nggak? Anda pernah dengar, saudara? Iler cebong. Iler cebong. Kenapa? Kata Bang Rijal, iler cebong bisa membuat orang hilang kesadaran, hilang malu, mulut jadi fasih buat nipu dan berbohong. Idih, ngeri banget ya. Kemudian itu lebih berbahaya daripada racun yang langsung membuat mati. Karena iler cebong dampak merusaknya jangka panjang dan berujung menjadi gila permanen. Waduh, Bang Rizal ini ternyata selain kritik-kritiknya tajam, analisis ekonominya sering akurat, ya bukan ramalan, karena beliau mengatakan saya tidak meramal, saya hanya membaca data secara secara konsisten. Rekaman jejak dari data itu kita bisa buat perkiraan-perkiraan yang akan seperti ini, dan kebanyakan terbukti, termasuk perkiraannya tentang bakal terjadi krismon tahun 98. Akhir 96 dia sudah bicara seperti itu, dan waktu itu para konglomerat yang mengundang dia bicara dalam forum-forum mereka, tidak mungkin Pak Rijal itu terjadi, tidak mungkin. Tapi Allah membuktikan prediksi Rijal Ramli tentang krismon 98 yang dahsyat itu terjadi. Begitu juga dengan yang lainnya. Tapi kembali ke soal ini lagi, saudara sekalian. Jadi menurut Rijal Ramli, semua racun-racun yang ngeri, yang bahaya, yang nyebutnya kita pun susah itu ternyata masih kalah dengan iler cebong. Bercandanya luar biasa. Cuman iler cebong yang dimaksud ini adalah para buzzer yang hidup dengan cara menebar fitnah,
yang hidup dengan cara menipu, yang hidup dengan cara menyerang lawan orang-orang yang menjadi majikannya. Bayangkan seorang Kwi Kian Gi, ya, yang Kwi Kian Gi ini, mohon maaf sekali, mohon maaf, ini etnisnya Cina, keturunan, ya, Cina, bukan Muslim bahkan, ya. Tapi saya berani mengatakan Kwi Kian Gi itu darahnya lebih merah putih daripada kita semua, sebagian besar kita. Pembelaannya terhadap negeri luar biasa. Kalau Anda baca di artikel beliau yang panjang lebar tentang IMF, bagaimana peran Sri Mulyani yang menjadi mata-mata yang melaporkan setiap rapat-rapat komite ekonomi yang dia pimpin sebagai Menko Equin. Jadi Sri Mulyani itu datang bawa handphone melaporkan apa saja yang terjadi dalam rapat. Sampai Kwi Kian Gi mengatakan, begitu selesai rapat, saya masuk ke ruangan, tidak lama telepon di meja saya berbunyi dari Bank Dunia yang ngomelin saya. Karena dalam rapat saya begini, begitu, karena saya tidak patuh pada LOI, Letter of Intent, yang didiktekan oleh IMF. Bayangkan. Jadi jelas-jelas di situ dikatakan oleh Kwi Kian Gi bahwa Sri Mulyani yang sekarang menjadi Menteri Keuangan dalam beberapa periode ini, 2 periode ini adalah anteknya IMF yang memata-matai rapat dan melaporkan isi rapat kepada majikannya di Bank Dunia dan IMF sana. Jadi Kwi Kian Gi ini manusia yang luar biasa. Dengan segala hormat, dengan etnis yang kita berbeda, dengan agama yang berbeda, tapi manusia ini jauh lebih merah putih daripada kita pada umumnya, ya, untuk Indonesia. Nah, Kwi Kian Gi beberapa hari yang lalu pun membuat Twitter mengatakan dia tidak pernah merasa setakut sekarang. Dia tidak pernah merasa setakut sekarang ketika dia menyampaikan kritik, masukan yang berpositif kepada penguasa, langsung diserbu, dibully oleh buzzer, istilah dia, masalah pribadi diodal-adil, dia orang Jawa, orang Pati, ya, Jawa Tengah, diodal-adil, diungkap secara biadab. Nah, ini yang dimaksud dengan Rizal Ramli tadi, bahwa buzzer ini benar-benar sampah peradaban. Buzzer ini benar-benar, dan celakanya, penguasa menggunakan buzzer sebagai alat. Tidak bisa tidak. Ini fakta. Bagaimana penguasa sampai mengalokasikan anggaran 90 miliar untuk para buzzer dan influencer. Bagaimana dalam rekaman jejaknya, nanti saya baca kita screenshot, bagaimana penguasa dalam hal ini Joko Widodo sering betapa akrabnya dengan para buzzer ini. Ini ada Merdeka.com, Jokowi yang ramah dengan para buzzer. Ada lagi Nasional dari Tempo, pengamat sayangkan Jokowi sering undang buzzer, bahas isu kenegaraan ke istana. Lalu ditanya, ada lagi Detik mengatakan siapa sosok kakak pembina para buzzer istana. Ya. Lalu ada lagi Jokowi ajak buzzer ke istana, Demokrat gak rela uang negara dipakai untuk hal seperti ini. Ada lagi istana, Presiden Jokowi tak kumpulkan buzzer. Ini bantahan, ya. Jadi bagaimana rezim ini tidak merasa cukup memiliki di setiap kementerian lembaga yang namanya juru bicara, yang namanya kepala komunikasi divisi, apapun namanya, yang zaman dulu kita sebut humas. Setiap kementerian lembaga itu punya humas, punya kepalanya, biasanya dipimpin oleh seorang pejabat eselon 2. Tapi sepertinya pemerintah penguasa tidak pede dengan kemampuan para humas plat merahnya ini, sehingga mereka menggunakan para buzzer, para influencer, dan dibayar secara khusus dengan uang kita, uang APBN, uang rakyat. Itu sebabnya memang kita tidak rela. Jadi negara ini, kalau Bang Rizal Fadilah menulis dengan buzzerkrasi, ya. Jadi bagaimana negara buzzerkrasi, bagaimana buzzer memainkan perannya di negara ini. Dan kata Rizal Ramli, iler cebong ini jauh lebih berbahaya dari 5-6 macam racun yang mematikan tadi. Karena dampaknya kalau saya, mohon maaf, atau si Allah, saya nggak berani ngomong kalau saya lah. Kalau si A diracun arsenik, kalau si B diracun botox, kalau si C diracun gula merkuri, kalau si D segala macam itu, yang jadi korban siapa? Ya si A, si B, si C itu saja. Tapi iler cebong, buzzer ini yang menjadi korban apa? Bangsa Indonesia, saudara. Terbelah. Konflik horizontal yang tiada henti-hentinya. Ujaran kebencian yang disikapi dengan hukum secara tebang pilih. Gitu loh. Kalau Glenn buzzer
influencer istana yang menista orang, yang menghina orang, yang menebarkan hoax dan kebohongan, yang menebarkan kebencian nyaris tak pernah tersentuh hukum. Tapi seorang Maher Thwalibi yang hanya men-tweet dan mengatakan berkaitan dengan cantik seperti Kiai Ansor, ada gambarnya Habib Lutfi di penjara, ditangkap di penjara, sakit, tidak diurus secara normal dan semestinya, dan mati. Banyak sekali ketidakadilan bagaimana pemerintah menyikapi para buzzer dan para oposan. Nah, terakhir saya ingin kembali mengimbau kepada Presiden Indonesia Joko Widodo. Mas Joko Widodo, sampean kan juga main medsos, sampean kan juga main yang namanya Twitter. Please deh, lihat kerusakan buzzer yang istana pelihara. Begitu jahatnya, begitu busuk dan buruknya. Hentikan. Saya, Edi Mulyadi, tidak rela uang saya dalam APBN untuk membayar mereka menghancurkan bangsa ini. Tidak rela. Dan kalau itu terus berlanjut, saya di dunia ini memang saya tidak bisa apa-apa. Paling bisa bunyi-bunyi begini. Tapi saya dan saya kira banyak rakyat Indonesia yang tidak rela akan meminta pertanggungjawaban Anda di akhirat nanti. Hati-hati. Menurut Ketua TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar, Dr. Abdullah Heha Mahua, bahwa masa jabatan sampean tinggal 4 tahun lagi, Mas Jokowi, dan itu tidak lama. Abdullah Mahua mengatakan Soekarno, seorang presiden yang sangat besar jasanya, proklamator Indonesia dan sebagai pahlawan nasional, mati dengan cara yang tragis dan mengenaskan sebagai tahanan rumah. Soeharto berkuasa 32 tahun, orang kuat, orang sebut diktator segala macam, kuat. Tragis, mati dalam posisi terdakwa. Dan Bang Abdullah Mahua tidak berharap Anda mengalami hal serupa. Please, buang buzzer, hentikan pasok dana. Entah dari mana, entah dari APBN, entah dari Taipan, segala macam yang kalian koordinatori, buang, hentikan. Selamatkan Indonesia dari iler cebong, kata Rizal Ramli. Dari saya sekian, Edi Mulyadi untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.